Makannya itu Pak, popoknya udah boleh. Selamat siang. Apa kabar? Ya, ini nunggunya lama loh ini tadi. Ibu Rosi, selamat datang di Sekolah Santa Ursula BSD. Bersama dengan Bapak kepada Ibu Rosi, kami juga berterima kasih untuk kesediaan di pertemuan ini dan menemani kami untuk belajar bersama anak-anak dan Bapak Ibu. Kita semua bisa belajar menggali pengalaman dari Bapak Ahok untuk kita hari ini mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin, dan kami berharap kami berikan waktu untuk Ibu Rosi. Baik, terima kasih Ibu Eri. Selamat siang adik-adik. Tadi waktu Pak Wakil Gubernur datang teriakannya luar biasa. Kalian menyambut wagub atau nyambut kelompok Ferhan? Nah, apa mas? Atau mungkin kalian kira yang masuk Cowboy Junior? Basuki Purnama yang selalu dikenal dengan nama dekatnya itu Pak Ahok. Nanti ya mungkin saya kasih 3 pertanyaan dari teman-teman adik-adik kamu mau nanya ya. Pertanyaan pertama nih Pak Ahok, ini ada titipan. Pak Ahok ini kan sibuk sekali sebagai wakil gubernur, tetapi tetap meluangkan waktu ke Santa Ursula BSD. Kenapa sih Pak kok mau datang ke sini? Ketemu di Felicitas, tapi Rosi bilang tadi ada Suster Francisco yang senior banget, ada 79 tahun yang minta katanya, dan saya pikir pasti saya bisa hari ini juga masih berdekat doa beliau juga, Yesus datang. Dulu kalau mau naksir sabun itu ditolak gitu. Oh ya? Saya sekolahnya di SMA 3 PSKD. Oh, 3 PSKD. Jadi di ini anak turun berantem di bawah olahraga itu di lapangan banteng. Jadi ya ketemu lah kan sana olahraga. Jadi saya ingatnya kan Yesus lewat gitu. Tapi gak apa-apa Pak Ahok. Duetnya Pak Ahok berhasil mengalahkan gubernur yang asal Kanisius. Waktu SMA itu seperti apa Pak Ahok? Saya SMA itu di Jakarta. Karena waktu SMP ini nggak boleh dicontoh. Jadi SMP saya sudah bisa bawa truk. Jadi saya sudah adik saya rata-rata kami umur 12 tahun sudah bawa mobil. Mobil bawa truk. Jadi bapak saya putuskan sama ibu saya kalau dibiarkan terus di Belitung nanti masalah. Tapi kita bersyukur juga guru-guru di sana sangat ketat ya. Misalnya adik saya yang perempuan itu pernah tidak naik kelas 3. Bukan bodoh, karena berantem sekelas. Nah, ada berantem di daerah kecil. Dulu guru agak
Bapak saya nyumbang listrik, nyumbang macam-macam. Tapi waktu berantem, gurunya tetap mengatakan satu kelas tidak main sebagai hukuman. Nah, ibu saya setuju. Bapak saya waktu itu kurang begitu setuju. Tapi itu adik saya kemudian masuk Budi Utomo, cewek itu di Jakarta, terus masuk UI. Kami juga akhirnya saya dikirim dulu ke Jakarta. Bapak saya khawatir, ya kita SMP kelas 3 itu sudah bawa mobil, sudah bawa motor trial gitu kan, udah berputar, udah jumping, jadi diputuskan kirim ke Jakarta. Nah, waktu kirim ke Jakarta itu, ya tentu yang bagus itu sekolah Kanisius ya, terus ada Budi Utomo, Budi Mulia, Katolik. Dulu yang terkenal itu sekolah Katolik. Pada tahun 81 itu Katolik belum begitu banyak sekolah Kristen, jadi Katolik. Tapi begitu mau masuk pasti diutamakan ya SMP sana di luar kota tuh tidak bisa. Jadi ya sudah. Nah, akhirnya ya pokoknya mau Katolik kan ya. Sempat masuk ada di sekolah Bonaventura, kayak Katolik itu kan waktu kacau balau. Dan nggak tahu terus pindah ke PSKD 3. PSKD 3 ya temannya ya berantem melulu juga di situ. Di situ ya. Tapi ya bapak saya sama ibu saya mengunci kami, tidak ada mobil. Kami harus beli karcis bus, uangnya dibatasi, tidak ada pembantu, hanya tukang cuci baju itu sama orang. Ya saya mesti ngepel sendiri. Saya hanya diajarin masak gitu, rebus ayam sama sayur sawi. Karena kalau hari libur atau minggu itu tidak ada catering. Lalu cateringnya gimana? Kami membuat satu kotak pos yang besar. Kotak surat yang besar, kuncinya dipegang dari abang tukang kirim catering sama kami. Jadi pagi-pagi udah cuci, bisa taruh yang kosong, nanti dia isi. Kami pulang sekolah sudah ada catering itu. Ya, jadi kalau masak ayam rebus tuh gampang banget. Kasih minyak, ambil bawang putih 2, dipukul, pokoknya tuh cemplungin, onseng-onseng sampai ke merah kuning itu bawah. Ayamnya udah cuci bersih, cemplungin ke ayam. Nah, terus ayamnya agak digoreng dikit udah mulai kuning, siram air. Sebenarnya ada di waktu bapak tukang masak. Gampang banget. Ya kasih garam, kasih ini cukup. Nanti ambil garam. Tunggu ini ngomong masa SMA. Ini bukan tukang masakan. Gak apa-apa. Karena anak sekarang itu jarang sekali bisa masak. Jarang sekali bisa masak. Jadi kalau ada keluar itu keluarin ayamnya pada mantap itu potong, cemplungin itu sawi gitu. Jadi saya mau cerita ini supaya apa? Supaya tahu kita mesti diajarin mandiri dari awal. Ya kita bisa bayangkan saya dari istilahnya dari lahir tinggal di kampung, jadi orang termasuk orang cukup mampu di kampung. Artinya dulu namanya buah anggur, apel itu buah yang susah sekali dulu di Jakarta. Kami ya udah makan segitu karena PD5 kan. Kami sudah pakai kloset yang pakai flash karena PD5 pakai mobil yang baik, bisa sudah ada lapangan golf, lapangan tenis. Jadi kita juga ada pakai sepatu kicker dulu, sepatu kicker itu udah yang mewah. Kita hidup seperti itu, diantar jemput, terus tiba-tiba harus di jump up lagi gitu ya. Tapi memang yang baik dari bapak saya selalu ngajarin kalau ketemu orang lewat telepon jauh-jauh kamu rumah. Jadi orang panggil kita mesti dada sama orang itu datang. Orang tua panggil kita mesti datang. Nah itu diajarin. Ya banyak hal lah, plus. Tapi tadi kata kuncinya Pak Ahok adalah mandiri. Sejak SMA sudah mandiri. Kalau dilihat dari masa SMA gitu dan selanjutnya, apa nanti di pemimpin orang nomor 2 di Jakarta? Bagian mana di SMA yang membentuk karakter Pak Ahok seperti sekarang? Ya saya kira kita diajarin tentang ya lihat ini ya. Kita tidak buang di atas, orang-orang yang bisa keluyuran, tapi tidak bisa. Kami baru bisa nonton teman-teman enak ketika bapak saya datang, ada ibu saya datang. Kami naik bus, harus jalan kaki, naik bus, gratis bus. Ya seperti anak-anak orang lain. Kadang-kadang waktu itu kan bisa syok juga. Bisa waktu hujan, bubaran sekolah, teman-teman pinjam teleponnya
kepala sekolah dulu ada handphone, minta jemput. Kita nggak bisa jemput. Padahal kita tahu waktu kita di Belitungnya mobil jemput. Yang dijemput mobil kayaknya yang sekolah waktu itu cuma kami aja ya. Sekarang tiba-tiba seperti ini. Nah, beruntung juga waktu SMA saya punya teman-teman yang agak rohani gitu ya. Religius. Ya religius. Ngajarin ke gereja, kita Bible study. Kan dari sekolah kan selalu ada misalnya kayak persekutuan di Katolik itu apa ya? Chapel gitu ya. Ada ibadahnya. Ya, ibadah sabda kali ya. Setelah itu dia datang. Saya tidak tahu sekarang ini, tapi ya kita belajar banyak. Ya dalam kepribadian kita belajar pikiran saya masa bagaimana menyelesaikan sekolah. Nah ini juga jangan dicontoh. Saya tidak terlalu pintar di sekolah. Oh gitu. Karena gini. Tapi gini ya, Karena nggak terlalu pintar aja waktu gimana waktu itu bisa masuk Ursula ya. Coba Ursula BSD waktu itu. Jadi prinsipnya begini. Kalau terlalu pintar itu balik lagi ke sekolah jadi dosen, jadi guru. Kalau terlalu bodoh, itu kan setengah-setengah itu jadi donatur biasanya. Jadi jangan terlalu pintar. Ya lulusnya ya oke saja gitu. Jadi kalau kita ini ya rata-rata ya 70-80 saja. Semua. Tapi pasti aku karena terlalu keras dan nilainya pas-pasan. Saya waktu ambil kuliah S2 di Prasetya Mulia, itu masalah muncul. Jadi di Prasetya Mulia itu sekolah bisnis. Dia membuat nilai itu dari rata-rata kelas. Jadi dari semua nilai dikumpulkan rata-rata kelasnya berapa. Jadi kalau rata-rata kelasnya jadi 78, kalau kita di bawah 78 kita tidak lulus. Waktu saya dulu baru mulai itu saya protes, kenapa saya tidak lulus? Lalu dikasih lihat, ternyata teman-teman saya itu ada yang 110 nilainya. Saya protes, kenapa 110? Jadi filosofinya sederhana sekali. Dalam sekolah bisnis, soal itu ada 11 soal. Kenapa 11? Untuk orang yang di atas rata-rata mampu menyelesaikan 11 soal dan benar. Jadi kalau benar, dia harus dikasih penghargaan, bonus. Jadi kalau dia benar semua 110. Nah, saya dapat 76 waktu itu, tidak lulus. Dapat tidak lulus kan teman-teman saya rata-rata di atas 70-an, 80-an. Dan kalian begini, dalam hidup ini begitu. Dalam hidup ini dan bisnis, Anda tidak bodoh sebetulnya. Kalau Anda kaya, masalahnya orang-orang di masa Anda lebih pintar dari Anda. Jadi Anda kaya di tempat itu dari pintar. Jadi kalau kita kurang itu pintar, kita pindah ke kampung yang kurang itu pintar kira-kira. Bahwa masa kecilnya sempat bandel, tapi karena didikan orang tua yang disiplin dan mengharuskan jadi di dalam tanda kutip dikirim ke Jakarta supaya mandiri, ya kan? Setelah kemudian menjadi seorang wakil gubernur, duet Pak Jokowi dan Pak Ahok ini kan orientasinya rakyat, semuanya untuk kepentingan rakyat, melayani demi rakyat, gitu. Dan duet ini merupakan jawaban atas dahaga masyarakat terhadap seorang pejabat publik. Pertanyaannya dari mana Pak Ahok ini punya keinginan yang terus-menerus saat berkuasa itu melayani rakyat ya? Jauh dulu mungkin dari Bunda Putri. Ini kebentuk dari kecil, karena bapak saya itu rumah kami itu terbuka untuk masyarakat. Jadi sejak kecil itu kita selalu mengalami melihat, mendengar langsung. Jadi kalau ada tamu datang, bapak saya kasih kami dengar apapun masalahnya. Jadi ya dari soal pendidikan, soal kesehatan, soal rumah yang mau roboh, itu masalah keluarga itu kita dengar. Dan tiap keluarga punya kesulitan, kesusahan masing-masing. Oh jadi sejak kecil sudah diajak untuk tahu apa yang terjadi. Iya, jadi bapak saya sudah kita tunggu di belakang pintu. Itu nggak kesannya kepo ya? Enggak. Karena waktu jam makan itu pasti duduknya sama, posisi duduk harus sama.
Nah di situ bapak saya mulai tanya sama kami, tadi ada masalah ini solusi seperti apa. Nah kami bisa temukan adik saya yang perempuan itu bapak saya bilang kamu cocok jadi pengacara, karena dari kecil sudah kelihatan. Nah situ bapak saya itu pengen saya jadi dokter, karena di sana banyak sekali orang sakit meninggal tidak ada dokter waktu itu. Nah jadi saya dipaksa mau masuk UI, tapi saya tidak mudah masuk UI. Akhirnya saya dimasukkan ke UI, bukan UI 1. UI bagian Kristen. Ya, UI saya sempat kuliah 1 minggu di kedokteran. Saya kuliah 1 minggu, tapi karena saya pikir kalau saya jadi dokter bisa tertinggal berenang atau gunting di dalam perut orang itu. Jadi saya kabur, masuk ke Trisakti, masuk ke geologi alam. Nah, tapi itu yang bapak saya selalu ajarkan. Bapak saya sudah bilang begini juga. Kalau 1 miliar kita bagikan ke orang miskin 500.000, kita hanya bantu 2.000 orang. Dan di kampung kita saja ada 9.000. Tidak mungkin kita membantu 2.000 orang ini. Lagi pula kita nggak ada uang 1 miliar. Kalau ada juga tidak mungkin dibagikan tiap bulan. Nah, tapi kalau kita jadi pejabat, kita bisa memakai semua uang ini untuk membuat semua orang yang penghasilan yang masuk. Nah, setelah saya lulus, saya mengerti ini keadilan sosial. Jadi ada kenapa sila kelima Pancasila kita itu keadilan sosial, bantuan sosial. Karena kalau bantuan sosial, kalau kita ketemu, lagi datang ke rumah, kita bantu. Jadi kalau tidak ketemu, masa masih lewat nanti. Nah, kalau keadilan sosial itu ada atau tidak ada kita, dia bisa mendapatkan haknya ini. Nah, ini yang kita, kalau kita baca perjuangan Amerika tahun 67, itu Martin Luther King Jr., dia gunakan kalimat yang sangat baik. Dia gunakan kalimat, apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ketika terjadi itu cerita Alkitab. Ada lebih ketika dari Jericho ke Yerusalem dirampok dan digebukin, itulah bantuan sosial. Kalau kemudian, tapi kalau dia menjaga sepanjang jalan raya Jericho sampai Yerusalem, tidak ada yang dirampok dan digebukin, itulah keadilan sosial. Makanya sila kelima Pancasila kita itu keadilan sosial. Dan semua orang harusnya dipanggil untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, tugas pejabat adalah mengadministrasi keadilan sosial. Nah, itu yang pengaruh-pengaruh dari bapak saya, terus dari bacaan-bacaan itu yang membentuk pikiran saya. Banyak lagi pejabat yang kenapa Pak Jokowi dan Pak Ahok itu begitu populer, karena sepertinya seolah-olah berbeda, karena orientasinya sangat rakyat, melayani rakyat, kepentingan rakyat. Dari sisi Pak Ahok, apa pendidikan yang sebelah mana, bagian apa yang membentuk bahwa ketika Pak Ahok menjadi pemimpin memang orientasinya adalah kesejahteraan, keadilan bagi masyarakat? Ya sebetulnya saya jadi pejabat itu terpaksa tanda kutip sebetulnya. Ya, ketika saya jadi pengusaha, saya tidak bisa lagi membantu orang miskin terlalu banyak. Pada datang ke rumah, tapi sementara saya juga tidak bisa melawan pejabat. Saya jadi ingat percakapan bapak saya ketika makan. Katanya orang miskin tidak bisa melawan orang kaya, orang kaya juga tidak bisa menantang pejabat. Nah, kemudian pabrik saya juga tutup karena dia dulu mau berantemnya mau pukul pejabat tuh, karena kesel. Pak Ahok mau pukul pejabat? Iya, karena kesel lalu tekan-tekan kita. Agak anarkis ya. Makanya ini banyak hal jangan ditiru lah. Tapi saya percaya orang itu bisa ada karena ya pemeliharaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan sebetulnya. Banyak hal yang kita tidak terjadi karena kemampuan kita. Jadi ya sejak kecil kita diajari bapak saya dengan baik. Jadi artinya itu kalau mau memukul orang itu kaki pun jangan salah gitu ya. Kalau mau memukul orang pakai kaki kiri maju itu kan nggak jatuh tuh lawan itu. Jadi kalau mau memukul itu mesti ada kuda-kudanya kira-kira gitu. Nah itu dia ajarin. Itu kalau dikasih pistol gitu kan, ada ketemu pistol pun jangan sampai nggak tahu mana kuncinya. Terus ada negasi di luar pun nggak tahu cara masukinnya, nggak tahu cara nembaknya lagi. Nah itu kami dari kecil diajarin dengan baik, bagaimana cara mengisi peluru, bagaimana cara
Kita jangan Ini tembak. maksudnya ini kan, maksudnya analogi kan, Iya. isi peluru senjata kan. Nah, ini asli. Ya, ini makanya saya katakan ini. Apa nggak bisa diedit ketika ngomong di SMA Sarta Muslim? Saya kira anak-anak SMA yang udah nonton film pasti udah tahu. Jadi anak saya dari kecil juga saya ngajarin tembak baru pakai glove, tapi minimal dia tembaknya itu feelingnya ada. Feelingnya benar. Saya punya anak yang SMA kelas 1, cowok. Dia tidak pernah megang senjata api asli. Dia tidak pernah megang senjata api asli. Tapi karena feeling tembaknya bagus, waktu saya bawa dia pertama kali tembak di aksi, itu 9 peluru itu 9 sasaran. Karena feeling, makin dilatih. Nah, saya mau diskusi tentu kita dilatih dengan senjata juga emosinya juga tidak baik. Tapi waktu kecil saya suka diajarin nonton filmnya Cowboy. Jadi kalau film Cowboy itu ada satu letak pun tidak ada nego, kamu yang mati atau saya yang mati. Nah, bapak saya selalu ngajarin filosofi Cowboy. Nah, saya tidak tahu ini kebetulan. Nah, banyak hal gitu. Sebenarnya istilahnya kalau mati untuk orang banyak juga bukan sesuatu yang merugikan. Kalau kita ada tentukan mati juga pasti mati kan. Ya, nggak mungkin kalau tidak kita bisa membuat itu tidak mati juga. Nah, makin kita berani. Tapi dalam hal ini saya pikir pertama itu kasih karunia Tuhan. Jadi kalau analogi yang benar itu seperti kapal penumpang. Saya suka cerita ini. Kapal penumpang saya sudah cerita beberapa kali. Ada nenek-nenek kecebur, terus anak mudanya terjun tolong. Begitu naik semua bilang anak mudanya hebat berani. Sampai ke atas anak muda tanya siapa yang dorong saya jadi gitu. Ya, saya tiba-tiba sudah terdorong kecebur. Ya kita bisa sanggup menolong orang miskin. Akhirnya saya putuskan setelah saya meninggal, ya sudah, saya lawan saja. Daripada tidak bisa bantu orang miskin, dia tidak bisa melawan ke atas, ya saya lawan. Orang mengatakan kamu akan lebih miskin, ternyata lebih kaya. Kenapa? Karena sekarang kita bantu orang miskin tidak pakai uang kita, bisa pakai uang negara untuk bantu bangun itu sistem. Satu baru masuk, ya orang bertanya-tanya ini bahaya. Ya bahaya, minimal saya 10 tahun di politik masih Tuhan izinkan hidup kan. Kalau yang Tuhan izinkan masuk mati cepat pun saya pikir ya bagus juga. Bruce Lee itu masih hidup 73 tahun. Kita mengenal Bruce Lee itu cuma tetap kayak umur 32-33 sampai hari ini. Ada kenal Bruce Lee di Ya, sini. Bruce Lee itu ya masih Tapi kita nggak tahu sekolah. Bruce Lee kan lahirnya tahun 40. Nah jadi tentu ya semua lah. Saya kira kalau kita kan Kristen Katolik itu rata-rata Tuhan Yesus juga meninggal umur 33. Nah kalau mau tanya sasarannya apa? Saya berpikir kenapa hari ini masih ada pengikut, masih banyak orang ikut Yesus karena dia mau mati buat kita. Itu masalahnya saya kira. Jadi hari ini dibutuhkan keluarga itu ada orang yang tidak peduli untuk menolong mereka, bahkan rela mati buat mereka sebetulnya. Ini yang akan membuat orang akan ikut. Jadi pikiran saya seperti itu. Dan dalam hal yang paling simpel saja, Pak Ahok berani tidak populer untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kan? Berani tidak populer, jangankan untuk hal yang paling kadang-kadang kan kita aduh jangan deh nanti saya jadi punya musuh, jadi saya punya lawan, jadi tidak populer. Tapi kan Pak Ahok selalu menghias di media massa melawan siapapun yang berani menghalangi kebijakan Pak Ahok. Ya saya jangan cuma tidak populer atau tidak terpilih. Nyawa itu udah kita taruh, udah rela, mau apa lagi? Kalau ada nyawa ditaruh lagi udah gak ada harga lagi. Karena mau takut-takutin saya apapun sudah tidak. Tepuk tangan dong. Ini kan sebetulnya esensi dari spirit kepemimpinan, jiwa kepemimpinan, bahwa mau melakukan apapun untuk rakyatnya, bahkan mati pun untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya mau. Ini adalah jiwa kepemimpinan. Situasi apa Pak Ahok? Mungkin bisa cerita, situasi apa di masa muda Pak Ahok yang mengasah spirit dari kepemimpinan seperti ini? Saya pernah ngalamin bapak saya ditembak dengan senapan cis, senapan api.
Itu kejadian karena Pol PP itu Pemda dan Polsus PT Prima itu sewenang-wenang kalau teman-teman Laskar Pelangi bisa bertanya sombongnya satpam PT Prima waktu itu. Itu saya masih ingat waktu kecil itu SD sih kira-kira. Tiba-tiba pulang sore sopir dan kemudian bapak saya itu sudah patah gigi berdarah-darah dipukul dari satpam Prima. Hanya karena jalanan kuning dia motong lalu debu truk itu kena ya membuat mereka makan debu istilahnya gitu. Langsung mereka dengan pickup Datsun ya sebenarnya tahun berapa saya lupa itu. Pickup Datsun itu langsung kejar ya dipukulin. Langsung pukulin bapak saya ya lalu telepon mesti sambung kata sambung atau Polsus P4 panggil yang kepala anak buah saya datang. Nah tentu si Polsus datang dengan sombong. Jadi kan kamu gak makin berani usaha. Tapi kita kerjanya numpang kerjanya hidupnya dari PT Prima. Banyak orang mungkin ada berani melawan PT Prima. Ya bapak saya itu datang, bapak saya perintahkan pukul. Kita hajar, ya dia balik lagi. Itu dengan konsekuensi kami bangkrut. Makanya bapak saya kalau bangkrut kita pulang kampung, tanah bumi. Ini udah bicara tidak bisa sewenang-wenang orang karena berkuasa menindak orang kecil. Ya kita lawan. Lawan pun dia lari kan. Dia bawa lagi senjata. Waktu main lagi, dia udah teriak rumah kami itu agak di bukit gitu. Di rumah panggung. Kita udah lihat orang itu bawa senjata, teriak-teriak. Mana kita sudah keluar? Mana kita bilang, mana keluar? Waktu itu bapak saya cari pistolnya. Dan pistolnya itu tidak ketemu. Karena pistol itu dipinjam dari temannya yang jaksa. Lagi dipinjam pistolnya. Dia tidak ada pistol. Dia tidak bilang, Pak, jangan keluar. Pasti ditembak. Bapak saya terputuskan lebih terhormat, Pak, kita tembak-tembak. Daripada teriak-teriak seperti itu. Dia kira cuma senjata bisa mematikan perlawanan itu. Ya kita ya hanya sekedar. Saya keluar. Itu untung karyawan-karyawan juga nekat. Mereka di atas atap truk, mereka loncat merebut itu senjata dan digebukin lagi itu orang. Tapi ya saya di situ jadi belajar gitu kan. Sebetulnya ini bukan persoalan soal kaki hidup sebetulnya. Kita harus kasih pelajaran kepada orang yang berani menindas orang seenaknya. Dia kira kita takut sama orang. Orang selalu berpikir kita takut kan, takut mati, takut kehilangan harta. Jadi dia berani menekan kita seenaknya. Tapi begitu dia berani lakukan perlawanan itu, dia juga takut. Ini harus kita lakukan. Nah itu ya, dari kecil kamu diajarkan seperti itu. Kalau dia kurang ajar, kita lawan. Sama seperti Pak Presiden itu juga seperti itu. Dia mengatakan nasib kamu ditentukan oleh saya. Pabrik Anda tutup atau tidak? Ya tutup. Makanya saya mau hajar dia. Nah, pada waktu itu saya mau minta pindah ke Kanada dengan frustrasi sebetulnya. Setelah kejadian pabrik ditutup, bapak saya masih bujangan. Bapak saya bilang, ya lupa ya sama pepatah kuno. Orang kaya tidak bisa mendapatkan pejabat, ya bangkrut. Dia bilang, kalau itu saya mau pindah ke Kanada saja, tidak cocok tinggal di sini. Bapak saya bilang, tidak boleh. Rakyat butuh kamu, kata bapak saya. Saya butuh apa, Pak? Ibu kamu lihat tadi, rakyat kan butuh kamu. Saya bilang, muka minyak babi kayak kita ini apa yang dibutuhin? Dibutuhkan. Oh, bapak saya marah. Bapak saya, dia ngomong macam-macam. Ya salah satu bapak saya bilang, kamu percaya sama saya? Satu hari kelak, rakyat pasti akan pilih kamu untuk memperjuangkan haknya mereka. Kamu saya sekolahkan tidak pergi. Kita yang sekolah tinggi saja, ada bapak kamu sekolah tinggi, punya pabrik, punya rumah begitu besar di kampung, itu saja dikerjain. Apalagi orang miskin yang tidak berpendidikan, diinjak-injak. Makanya kamu dibutuhkan untuk melawan. Kamu disiapkan untuk hari ini. Ya, jadi macam-macam lah. Bapak saya mendoktrin, tapi nggak boleh pindah. Ya akhirnya saya tahu soal ya saya tidak pindah. Nah, saya teruskan. Ya ini kebentuk dari kecil seperti itu untuk lakukan perlawanan. Jadi kalau orang yang kenal bapak saya, yang pada teman-teman masih hidup, mereka nggak enak kalau lihat kelakuan kami. Waktu saya bisa jadi bupati terus masuk ke Bangka Belitung di gubernur,
Ada teman-temannya bilang, kalian saja ada kelakuan di anak heran. Nggak heran, dikit akan bapaknya persis. Tidak heran. Sejak kecil sudah dididik untuk peka melihat ketidakadilan dan berani melawan ketidakadilan. Itu rasanya ya pendidikan yang paling kuat dari seorang ayah. Nah, makanya kan sekarang Pak Jokowi, Pak Ahok kalau mengeluarkan satu kebijakan di Jakarta ini kan gak gampang juga kan. Pasti ada aja yang protes, marah, menentang. Apa yang membuat Pak Ahok ini merasa yakin dengan keputusan yang sudah dibikin dan berani jalan terus? Ya prinsip kita kan semua ada dasarnya. Persoalan negara kita yang paling parah itu sebenarnya kalimat kerennya kayak gini. Fondasi dari hukum dan peraturan itu sudah kolaps. Fondasi? The foundation of law and order has collapsed. Jadi apa yang bisa dilakukan orang kira-kira gitu? Ini dasar. Nah, kita kalau memperbaiki fondasi ini, harusnya kan Indonesia sudah punya fondasi dari founding father ini. Kita harus membangun rumah Indonesia, rumah bersama. Hari ini fondasi dari hukum dan aturan itu kolaps. Nah, apa yang saya lakukan? Ya jelas, kita harus tegakkan hukum. Dalam menegakkan hukum, ya kita pemerintah menyandang pedang. Tapi kalau Anda tidak melanggar peraturan, Anda tidak berlaku pada pedang pemerintah. Tapi kalau Anda melanggar peraturan, ya Anda harus takut. Karena ini administrasi dan sosial tanpa menegakkan hukum, ya jadi begini negara ini. Nah, kami melakukan segala sesuatu karena ada dasar hukum untuk ditegakkan. Jadi kami ya, kalau persoalan ada yang tidak senang karena ada kepentingan pribadi, itu risiko tugas. Risiko tugas kami. Kalau orang tidak mau pilih kami kembali, ya tidak apa-apa. Memang kami bukan mau jadi gubernur kok, bukan mau jadi wakil gubernur. Kami hanya ingin membuat penuh otak perut dan dompet keluarga DKI. Visinya perlu jabatan cuma itu, membuat penuh otak perut dan dompet rakyat. Membuat apa? Otak? Perut, dompet. Kalau otak kan seimbang kan dari rohani, dari macam-macam lah, seni, kepintaran. Kalau perutnya bisa, kamu kan kenyang bisa makan sehat. Dompet itu ya daya beli. Ya. Itu aja saudara rumus. Membandingkan dulu Pak Ahok dengan sekarang, anak-anak sekarang itu misalnya atau banyak orang kalau diberikan satu pelatihan atau satu proses pendidikan pasti nanya ini tes apa enggak, ini ada nilainya atau enggak. Jadi selalu berpikir ini ada angkanya atau selalu berpikir nanti ini lulus atau enggak, tanpa melihat bahwa sebuah proses itu bagian dari pengembangan diri sendiri, baik itu akademik, pendidikan, karakter. Kalau Pak Ahok nanti gimana? Saya kira mungkin saya juga salah, tapi saya kira kesalahan pendidikan hari ini adalah kita itu menghargai orang pikir dengan gila, pintar. Nah, saya waktu masukin anak saya waktu kecil, saya juga agak syok ketika saya melihat anak teman saya sudah bisa baca. Yang seumur maksudnya? Iya, saya kaget. Kenapa anak saya belum bisa baca? Ternyata anaknya dikasih kursus les. Masih kecil kan les sampai malam. Terus saya berpikir, ini anak saya mau jadi pegawai, jadi kuli atau apa? Masih umur 4 tahun, 5 tahun sudah mesti les sampai malam-malam. Apakah pelajaran di sekolah tidak cukup untuk membangunkan kreativitasnya? Akhirnya saya pindahkan sekolah anak saya. Dan ketemu lagi, anaknya belum pintar baca. Anak saya sudah bisa baca, tapi anak saya sudah bisa ngarang cerita. Saya kira yang paling penting itu orang bisa membuat cerita sebetulnya, menulis cerita, mengarang cerita. Itu adalah bagian dari sebuah leadership sebetulnya. Anda bisa menceritakan kepada orang lain apa pikiran Anda. Bukan soal nilai kepintaran Anda, kalau pintaran untuk sendiri itu apa. Dan yang lebih gawat lagi, kita di hari ini terjebak. Banyak orang tahu semua masalah, tapi masalahnya memang tidak tahu, tidak peduli untuk tahu. Ini yang masalah. Apa yang tidak peduli kepada orang lain. Saya lebih memilih orang yang nilainya biasa-biasa saja. Tentu kita juga tidak mengharapkan ada sedikit Tuhan, ada yang lahir idiot, ada yang lahir karena ada kekurangan.
Kalau secara normal, yang penting orang mengerti tentang pertama tadi, kalau sila ketuhanan yang Maha Esa kita, lalu sila kelima keadilan sosial, ini sesuai dengan ketika Tuhan Yesus ditanya dari sebuah hukum Taurat, dari sebuah hukum Tuhan, mana yang terpenting? Terima kasih Tuhan Allahmu, hakimu, kepadamu, kemudian itu. Lalu kedua yang sama dengan itu adalah kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum itu tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Nah, saya kira ini sesuai dengan konsep Pancasila kita. Kita nggak bicara konsep agama, konsep Pancasila kita. Nah, saya lebih berpikir hari ini kita terjebak dengan nilai, terjebak dengan prestasi, penghargaan. Misalnya kalau kita jadi pejabat adalah penghargaan, kalau melayani dengan baik. Tapi harus dihargai sih. Karena ini kewajiban Anda disumpah untuk melayani orang. Kalau Anda melayani orang, tidak ada yang lebih, memang tugas kamu kok, gitu loh. Jadi apa yang mesti dihargai? Hari ini kita terbalik-balik gitu. Kita bekerja, kita mikir supaya dapat penghargaan. Kita bekerja, kita dapat posisi. Sudah bukan seperti itu. Kita bekerja untuk mengusahakan kesejahteraan orang banyak. Karena kesejahteraan orang banyak juga ya kesejahteraan kita. Nah, prinsip dasar ini harus kita punya. Ya kita juga jangan sampai kotor, kita belajar sampai nggak salah. Kita kalau mau jadi luar biasa, itu untuk Anda sendiri tidak ada gunanya. Nah, kita bagaimana Anda bisa membawa semua orang bisa merasakan manfaat cerdasnya Anda ini. Luar biasa, Pak Ahok. Waktu saya dulu di Ursula di bawah didikan Suster Francisco, saya juga mendengar didikan Suster Francisco, ajaran Suster Francisco seperti ini. Tidak ada gunanya kamu pintar kalau kamu tidak memberikan manfaat bagi orang-orang di sekeliling kamu. Kalau kamu tidak memberikan manfaat, pasti benar dari anak Ursula ya. Pak Ahok nih ya, supaya orang kan sekarang Pak Ahok diidolakan. Waduh, pengen banyak orang. Siapa yang ingin jadi wakil gubernur kayak Pak Ahok? Benar nggak? Kenapa nggak ada yang mau jadi wagub? Hah? Umurnya 30 tahun minimal soalnya. Ada syarat umur soalnya. Kan nanti siapa yang punya cita-cita jadi wagub DKI? Cuman satu, hebat. Calon wakil gubernur. Wagub DKI jadi gubernur DKI. Katanya siapa yang jadi gubernur DKI? Duitnya juga. Kalian anak Ursula BSD nggak ada ambisi banget sih, malu-maluin. Enggak. Tuh, kembali ke soal yang uang itu. Kamu dari sisi penampilan kamu udah mirip Ahok kecil, jadi pasti. Banyak yang akan doakan, ada suster, ada Pak Ahok, semua guru-guru sama teman-teman ya. Jadi waktu kamu jadi wagub, ini kalau mereka minta tolong sama kamu jangan bantuin ya. Jadi, Pak Ahok, ini karakter apa yang harus dimiliki oleh adik-adik kita di sini menghadapi tantangan zaman yang semakin berat agar mereka memiliki bekal sebagai seorang pemimpin? Karakter apa yang harus mereka miliki? Saya kira pertama kita harus disiplin. Kita mau tidak mau sebenarnya disiplin harus kita latih. Yang kedua merasa cukup. Hari ini yang membuat kita susah itu kita tidak mengerti definisi kekayaan. Kita tidak pernah merasa cukup. Anak saya yang pertama saya sudah cerita waktu masuk sekolah itu dia merasa satu hari yang dengan sopir dia menjadi orang paling miskin di sekolah. Saya bilang, kenapa? Karena dia kan teman-temannya naik Alfa, Toyota Alfa maksudnya. Saya naik bus. Kan teman-teman ada yang naik bus. Padahal bus itu bayar rubet itu bayar mahal setahun 20 juta. Dia merasa seperti itu. Lalu dia merasa garasi rumah temannya lebih besar daripada rumah kami. Dia merasa seperti itu.
Ya, lalu saya jalan sama anak saya kira definisi ini perlu ada di kita semua. Yang disebut orang kaya itu adalah orang yang memiliki semua yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Nanti kalau kita suka baca doa Bapa Kami di surga itu, saya suka terjemahan Living Translation bahasa sehari-hari. God is my shepherd, I shall not want, I have everything I need, bukan everything I want. Karena orang baik kaya, saya bilang anak saya suka berbuat-buat. Saya bilang, kamu tahu gak? Kalau mau jadi harta karun di dunia yang paling gampang di mana? Langsung ketemu harta karun paling mahal paling banyak itu. Di mana Pak? Sudah di kuburan. Masa di kuburan? Iya, kalau aset yang tidak berwujud jadi berwujud, intangible aset jadi tangible aset. Karena semua impian orang, keserakan orang, keinginan orang dikubur di situ. Kalau itu diubah jadi berwujud, jadi harta karun di kuburan. Semua kayaan orang di situ. Mungkin saya pernah baca satu artikel sangat menarik. Definisi orang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak memiliki barang apapun di dunia kecuali uang yang banyak. Dengar baik-baik. Dia tidak memiliki apapun di dunia kecuali uang yang banyak. Itu orang paling miskin di dunia. Kenapa? Dia baru beli handphone ini, baru beli. Dia merasa dia belum punya gelas. Beli lagi. Dia belum merasa punya botol aqua. Beli lagi. Beli lagi. Beli terus. Jadi dia tidak pernah merasa membeli. Dia selalu merasa belum punya. Makanya dia nggak punya apapun di dunia ini kecuali uang yang banyak untuk beli. Kalau sementara orang paling kaya di dunia adalah orang yang memiliki semua, kira-kira itu yang dia butuhkan. Punya beli lagi, udah punya ini udah deh. Beli jam tangan, ada satu juga belum rusak. Merasa cukup. Saya pakai jam tangan itu sudah berapa tahun? 20 tahun, ternyata berapa tahun ini. Yang tidak rusak ya. Saya agak ketinggalan modelnya, tapi ya oke juga kan harus dipakai. Tapi mau beli lagi itu apa gitu ya? Kayak tadi saya acara lain sekolah dikasih jam bagus, kasih jam tangan ini, kulitnya bagus. Terus saya pikir masa saya pakai 2 jam tangan, lucu dong. Kalau saya pakai 2 dulu kan, tapi ini salah kali ini. Jadi saya pakai mana itu nanti itu apa yang kuatnya, yang paling tua datang. Saya kasih aja jam tangan itu, karena saya udah punya. Nah, kecuali uang yang banyak kita tidak punya. Nah itu baru, dia merasa punya semua kecuali uang yang banyak. Saya juga suka jeep. Saya punya garasi, saya bikin garasi. Saya agak marah-marah tuh, kenapa bikin garasi ini besar? Saya mau taruh 8 mobil, 10 mobil di garasi saya. Dibeli, saya bikin tempatnya. Saya berpikir seperti ini. Saya mau kumpulin mobil-mobil jeep yang saya hobi. Tapi saya tidak bisa beli. Bisa beli juga kita berpikir ya untuk apa? Nah ini yang saya kira sifat ini yang harus kita punya. Dan tentu kita juga tadi mengusahakan kesejahteraan orang, pasti kesejahteraan juga kesejahteraan kita. Disiplin, merasa cukup pada apa yang dimiliki. Karena sekarang penyakit Indonesia yang paling kronis adalah korupsi, dan salah satu kenapa banyak korupsi adalah kerakusan, ya kan? Sudah. Saya juga hobi mobil, makanya dulu saya paling suka ke pameran mobil. Jadi ke pameran mobil, atau kalau lagi pengen lihat mobil, saya masuk ke showroom, belakang mobil kira-kira gitu ya. Jadi saya duduk di belakang setir gitu kan, dan coba naik turun depan tes sebelah kiri, syukur-syukur dikasih test drive gitu kan, duduk di belakang lagi, ya segitu doang, mirip-mirip sama mobil saya jadi beli deh. Tapi udah duduk gitu ya. Paling enak ya teman yang punya mobil bagus, dia suruh, kamu yang bawa deh. Saya ada teman suka beli mobil bagus, dia sudah ajak saya, terus suruh saya jadi sopir yang bawa. Wah saya pengen suka, jadi saya udah coba mobil tambah keluar duit kira-kira. Tahu, tapi kan gini, kalau orang tahu gitu, pengusaha tahu, oh Wagub itu seneng jeep, kita kasih aja 1 jeep warna terbaru paling mahal. Gimana sebagai wakil gubernur menahan gejolak hati antara ingin punya jeep tapi sebagai pejabat? Galaunya gimana galaunya? Saya kira sih sudah lewat ya masa seperti itu. Yang paling galau itu justru menjadi bupati ketika kita mengeluarkan izin tambang atau kebun kepada perusahaan dan mereka menjual jutaan dolar.
Nah waktu itu kan saya juga bupati, ya satu malam dia bicara sama saya. Dia bilang begini, kau pikir-pikir kita ini goblok ya? Dia bilang. Kita kasih satu izin tambang ke orang. Orang itu modal jual 2 juta, 1 juta, sampai 2 juta dolar. Kita tidak dapat apapun. Kenapa kita begitu bodoh kasih ke mereka? Nah saya bilang, saya sudah lewat masa pergumulan ini. Ketika itu sekda saya juga bilang sama saya, Pak Bupati butuh uang juga. Wajar dong, kita kasih dia izin bisa jual 10-20 miliar. Kalau kita minta 2 miliar, 3 miliar kan wajar. Gak salah kan? Jadi sebenarnya kita disumpah di hadapan Tuhan yang Maha Mengetahui. Tidak boleh terima apapun, tidak boleh kita duga dan menurut jabatan kita. Atau kalau mau sekalian saya bilang, usulan Anda terlalu kecil. Saya ini pengusaha dia bilang. Dia dapat izin jual dapat 20 miliar. Kenapa kita minta 2 miliar? Kita aja caplok sendiri lah. Jangan kasih orang lain. Kita yang jual bagus sekali pakai PT kita. Ya bisa nggak? Masalahnya kita disumpah. Nah itu satu pergumulan. Saya juga bersyukur. Istri saya waktu itu ya. Emang ada istri waktu sekarang? Saya nggak tahu. Kan kita tidak tahu kan, manusia bisa berubah-ubah kan? Bilangin dong. Kita berharap tidak berdoa, tidak berubah kan? Karena manusia ini begitu lemah. Manusia itu mudah sekali jatuh. Tidak ada orang yang baik. Salomo dalam kehebatannya saja jatuh. Saya kira itu kita harus belajar dari sejarah juga. Banyak raja-raja mulai dengan baik, selesai tidak baik. Makanya ketika diundang ke sini, karena saya tahu ada suster 99 tahun, saya mau datang. Karena waktu saya di sini pasti doain saya nanti kan, ini penting. Doain itu penting. Karena kita lemah. Sorry, nah kita lemah. Gimana nahan godaan? Waktu saya berhenti jadi bupati, istri anak saya harus naik bajai. Karena kita uangnya habis untuk kampanye, terus uangnya habis. Saya kerja tidak cukup untuk kita beli mobil karena mau bangun bisnis kembali, kita sayang beli mobil modal. Terus kerja. Jadi waktu itu saya pikir mungkin dia akan sedih gitu. Jadi saya bilang, kamu nyesel nggak kita jadi bupati dalam mempertahankan integritas, orang bilang kita sombong, tidak mau terima, padahal miskin, sok gitu kan. Dan sekarang kamu naik bajai kira-kira sama anak-anak. Terus saya pulang, saya bayangin kan punya mobil satu, kalau lagi macet dan menjemput anak-anak saya udah banyak tuh anak saya naik bajai. Terus saya sampai pulang ke rumah, saya tanya anak kita naik bajai, ore naik bajai, anak itu buat aja. Terus saya bilang sama istri saya masalah kamu nyesel nggak naik bajai? Istri saya jawabnya santai saja. Kamu kira naik bajai nggak mahal? 75.000 tahu sehari katanya. Ya kita masih bersyukur, masih bisa bayar bajai kira-kira gitu. Ya oke. Hebat, bisa menerima segala konsekuensi kehidupan ketika mempertahankan hidup dengan penuh integritas. Memang di kitab suci, karena Pak Ahok kan selalu berbicara Bible, firman Tuhan yang selalu menopang hidup Pak Wakil Gubernur ini. Di kitab suci kan ada ya, Pak Ahok ya, jangan menerima suap agar keputusan tetap adil. Pak Ahok ini biar sibuk, biar ini setiap pagi di mobilnya dalam perjalanan kerja suka baca Injil. Aku nggak pernah di mobil bacanya. Baca di mana? Saya baca firman. Saya bangun pagi jam 4.30 atau 4.45 paling telat. Saya masih sudah bangun. Ya biasalah kewajiban masuk toilet. Terus ya biasa orang bilang kesehatan terus saya olahraga. Saya tiap hari harus olahraga setengah jam. Karena olahraga tidak ada substitusi. Kalau kita mau tahan tekanan, mau tahan stres capek, itu kunci di olahraga. Jadi kita bisa olahraga setengah jam, kita bisa tahan sampai malam. Ya tekanan-tekanan pun, kadang olahraga nggak perlu lari-lari. Yang penting kan, ya terus stretching, tahan otot-otot, terus belajar tahan aja. Nah habis keringatan itu, saya baca Alkitab supaya ada waktu. Karena itu banyak sekali pengalaman bisa kita dapat. Ada janji, ada penguatan, ada pengalaman orang. Ya baca Alkitab. Dan saya beli Alkitab yang 1 tahun selesai baca. Ya kira-kira 15 menit lah. Biasanya itu bisa selesai. Kadang-kadang di yang pendek 10 menit. Yang ada yang bagus saya selalu saya catat. Ya terus saya kadang-kadang kita itu ayat di mana? Ternyata kita cuma pengen dapat sesuatu. Jadi rema bicara zaman kita.
Nah, selesai keringatan agak adem, kita yang mandi. Dan saya kira itu penting untuk kita punya pedoman, punya standar. Jadi kita tahu persis. Jadi kenapa kita mau suap? Itu di Alkitab yang bilang, the nation falls because the leaders love bribes. Itu bahasa sehari-hari di saya pakai Amsal 29 berapa ya. Tapi kira-kira di situ pendapatnya itu yang membuat saya tidak mau menyokong menjadi gubernur Babel waktu itu. Saya kalau menyokong bisa jadi dengan oknum-oknum di MA atau di MK. Sekarang bisa ada kasus seperti itu. Kita bisa menyokong, tapi saya tahu persis negara kita runtuh karena pejabatnya sudah suap. Nah, kalau kita mau menegakkan negara ini, kita tidak boleh suap. Kita tidak. Tepuk tangan dong. Pemimpin dengan integritas. Terakhir sebelum saya lantar anak-anak, kamu punya ini nggak sih tokoh pemimpin yang jadi inspirasinya Pak Ahok selama ini? Ya saya hampir semua ya sama aja ya. Karena saya tahu persis manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada kelemahan. Ya jujur aja, ini untuk jelaskan ini mungkin saya perlu cerita sedikit. Waktu itu saya bisa jadi gubernur Babel asal ada nyokong. Karena kalau kita sokong, setelah putus baru jadi. Kita benar-benar tidak tahu itu kan gimana. Waktu itu saya sedang berkumpul, apakah saya sudah ya? Dari 5 miliar sampai 3 miliar dan ada yang mau bayarkan. Saya lagi berkumpul, apa bayar atau tidak? Dari 5 miliar terus turun 4 miliar, terus turun 3 miliar. Waktu 3 miliar saya mulai goyang, kita juga emosi, bisa tidak mau kalah, ada harga diri. Nah, saya tanya sama istri saya. Nah, istri saya lewat, karena dulu Gus Dur saya, Gus Dur juga mengatakan Anda menang dengan anak Gus Dur, cuma dicurangi. Nah, tapi kalau hakim yang tidak baik tidak akan repot. Waktu itu saya memang berkumpul sedangkan pada saya. Nah, saya tanya sama istri saya, jadi bisa rusuh nih. Anak saya masih waktu itu 8 bulan yang bungsu. Istri saya jawab saya sangat baik. Jadi mau jadi gubernur kan? Kita bayar jadi. Saya sambil nyelotong dan saya begini. Terserah kamu mau jadi murid Yesus atau murid Barnabas. Oke. Saya mau cerita kenapa murid Yesus atau Barnabas. Ketika di hadapan Pontius Pilatus bertanya kepada seluruh kerumunan, siapa yang mau kalian pilih? Saya bebaskan. Yesus yang tidak bersalah atau Barnabas seorang pencuri, perampok dan pembunuh. Kalian pilih yang mana? Dan mereka pilih Barnabas. Lalu Yesus mau disalibkan. Ini kita belum disalibkan. Jadi voting tidak tuhan antara Yesus dan Barnabas di hadapan Pilatus. Yesus kalah. Maka istri saya tanya sama saya, kamu mau ikut Barnabas atau ikut Yesus? Maka saya putuskan tidak menyokong. Sekalipun kalah, sekalipun orang mengatakan kita goblok, tapi saya mengerti ini kebenaran. Nah, saya patokan saya seperti itu. Adik-adik yang mau nanya langsung ke yang antara kamu duluan, paling depan. Oke, duluan saya, yuk maju. Kamu boleh kok, segini aja. Nama kamu, kelas berapa? Saya waktu dari 11 sampai 2. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Tadi Bapak berkata bahwa kasus suap dan korupsi banyak terjadi. Itu yang membuat keadilan sosial tidak bisa tercipta di masyarakat kita. Nah, terus Bapak berkata, kalau kita benar, kita nggak boleh takut sama pisau hukum. Tapi pisau hukum yang seharusnya bermata tajam ke dua sisi, ke atas dan ke bawah, yang atas itu udah tumpul. Nah, gimana cara Bapak untuk menciptakan keadilan sosial dengan cara menajamkan sisi atas ke lagi? Terima kasih. Tidak ke semua sisi saja, karena sebagian itu kalian tidak mau masuk ke dalamnya. Itu persoalannya. Jadi kalau kita bilang dunia politik pemerintah kita jelek, bukan berarti tidak ada orang baik. Jumlah orang baiknya kurang. Itu yang membuat saya masuk ke politik. Jadi lawan di dalam. Anak-anak berusia BFT nanti harus banyak terjun di banyak pusat-pusat
kehidupan. Dan sangat Ya, dan harus mampu menjadi yang pelayan publik yang baik. Oke, mana lagi? Dari sisi kanan, saya ada lihat yang paling belakang, kuat kayaknya. Dia udah duluan. Oke, saya yuk. Selamat siang Bapak, saya Indri dari kelas 10A. Saya menanyakan bahwa adanya anggapan tentang memilih Jakarta, biasanya orang Jakarta. Bagaimana tentang hal tersebut? Terima kasih. Apa? Pemilih Jakarta? Biasanya anggapan bahwa pemimpin Jakarta biasanya orang Jakarta. ya, Bagaimana tanggapan Bapak? itu yang membuat sistem kita rusak. Secara konstitusi kita boleh jadi kepala daerah di mana saja. Orang dari Aceh sampai Papua pun bisa jadi presiden. Nah masalahnya secara pasca reformasi ini banyak orang hanya berpikir memilih secara pribadialis. Lagi pula kalau kita bicara orang Jakarta itu orang Jakarta bukan. Umur berapa sekarang? Rata-rata 15-16 kan. Berarti lebih kuasa di Jakarta kan. Saya punya KTP orang Jakarta. Saya sudah di Jakarta selama 32 tahun. Jadi mau pakai patokan mana untuk mengukur orang itu Jakarta atau bukan? Saya dari SMA kelas 1 sudah di Jakarta. Saya belum 1 tahun sudah ke Jakarta. Patokan punya rumah. Saya belum lahir, bapak saya sudah punya rumah di Jakarta. Jadi patokannya mana? Makanya kita Untuk menentukan siapa kalau orang Jakarta. siapa itu tidak bisa. Jadi, Tapi emang jangan-jangan orang Jakarta itu bisa diusul oleh orang Solo atau orang Belitung kali ya? Oke, sebelah sini. Oke, kacamata. Begini Pak, saya mau tanya tadi Bapak. Siapa nama? Saya mau tanya tadi Bapak bilang kalau sudah menyerahkan diri, maka nyawa juga nggak jadi masalah. Tapi terkadang Bapak mau menyerahkan diri, cuman Bapak punya keluarga, Bapak punya ibu, Bapak punya anak, dan mereka bisa menjadi sasaran berikutnya bagi orang-orang lawan politik Bapak yang menyerang Bapak. Kan bisa dibilang misalnya egois atau berani maju banget. Padahal di belakang harus segini. Padahal di belakang ada orang-orang yang Bapak juga harus lindungi keluarga dekat Bapak. Bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan tersebut? Dan kalau implementasikan ke kehidupan nyata, kadang-kadang saat kita membuat keputusan sebagai seorang pemimpin, ada banyak pertimbangan di belakang yang membuat kita ragu untuk mengambil keputusan itu. Terima kasih. Ya, good. saya percaya ini ada satu God's providential control, ada konsep pilihan, tapi secara keluarga kan sama anak dan istri. Misal tadi sebelum saya berangkat, istri saya menceritakan yang lucu tentang anak saya yang bungsu. Anak saya yang bungsu itu pulang diintip lewat temannya acara ulang tahun di mana. Dan namanya juga anak-anak sampai 7 tahun nyalain lampu. Lalu si ibu teman ini bilang, mati lampu, nanti penjara akan lihat terlalu kita dan tangkap kita. Lalu anak saya komentarnya bagaimana? Ya saya tahu tante itu. Nanti kalau sampai penjara tangkap itu pasti saya yang ditangkap duluan, yang akan diculik duluan, karena mereka tahu saya anak wakil gubernur. Cerita seperti itu, artinya anak saya kecil 7 tahun sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensi tahu. Saya anak saya kayak 2 tahun. Bisa sebenarnya mungkin orang akan menyerbu rumah kita, ada ancaman. Dan itu ada ribuan waduk segala macam itu. Anak saya juga bilang, kita akan fight sampai habis. Anak saya pertama itu, dia latihan baik sekali. Jadi pukulannya kencang, larinya juga kencang. Iya, jadi masa istri kan bisa istri saya pernah tanya istri kadang-kadang memang suka banyak juga ada
Ya kami siap. Kalau soal itu kita siap sama istri. Saya pun siap sama istri saya. Kalau sampai saya diingat mati tertuduh pun dalam tugas ini, kalau ada mayat, tolong jangan dikremasi, kirim pulang seperti itu. Jangan dikubur di Jakarta, karena dia juga pernah Belitung. Dan tolong usahanya untuk tulis 3 kata, mati adalah keuntungan. Kalau saya harus mati duluan, ya saya kremasi, saya tak mau dibawa begitu. Saya bukan orang begitu kan. Kamu bawa kalau aja. Nah itu kita tes. Baik kita tutup di asuransi juga. Supaya anak kita kalau kita diizinkan mati, dia masih bisa melanjutkan sekolah dengan baik. Ya ini kita mesti siap. Jadi tiap pagi saya jam 10 pasti sudah turun dari atas untuk ngajak anak-anak doa sebelum berangkat ke sekolah. Jadi ada beberapa pergumulan pikiran saya bagikan di sini supaya mereka ikut. Kalau malam-malam kalau sempat kadang-kadang doa sebelum tidur, saya juga siapkan dengan mereka pergumulan kita. Jadi mereka tuh terbawa. Makanya anak 7 tahun dia bisa santai dia jawab. Kalau sampai saya tahu kalau sampai ada perjalanan tangkap beda di mobil ini, pasti saya yang ditangkap duluan. Karena dia tahu saya anak tahu. Jadi anak 7 tahun yang lucu justru anak cewek yang tidak siap. Kalau saya bilang di rumah diserbu, kita mungkin bisa lakukan sesuatu. Dan anak cewek tanya, kalau kita terbunuh bagaimana? Itu pertanyaannya. Anak yang pertama enggak. Kalau orang mau bunuh kita bunuh juga. Kira-kira anak saya pertama mau seperti ini. Dia anak umur 15 tahun. Tapi anak cewek umur 12 tahun, dia tanya pertanyaan itu. Ya saya harus jawabnya. Kadang-kadang jadi kayak pendeta juga jawabnya. Jangan khawatir kita masuk surga. Tapi anaknya kita jawab lagi. Buat apa ke surga Pak? Di rumah kita sudah di surga sekarang. Kita doakan, kita semua doakan, kita dukung Pak Ahok dalam doa bahwa panjang umur Indonesia masih membutuhkan seorang Basuki Purnama. Terakhir, satu pertanyaan terakhir aja ya, dari sisi tengah ya. Kita biar nyusahin Pak Guru yang bawa-bawa mic. Kamu maju aja deh, saya lebih cepat maju kayaknya. Yuk. Enggak dia maju. Singkat padat. Saya Pak Ahok, nama saya Wina dari Sebelas Pranija. Saya ingin menanyakan tentang tanggapan Bapak mengenai terobosan baru yang diusulkan oleh Pak Jokowi untuk mengatasi banjir yang melanda di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, teknologi itu kan seperti yang saya baca dari sebuah artikel, Pak, teknologi ini dapat memanipulasi terjadinya hujan. Jadi seharusnya hujan itu terjadi di daerah Jakarta dan sekitarnya, tapi bisa terjadi di daerah lain. Tapi di Jakarta ini tidak terjadi hujan. Nah, tapi memakan biaya yang cukup mahal, sekitar 18 miliar rupiah. Nah, menurut Bapak, apakah cara itu cukup efektif untuk mengatasi banjir? Dan apakah ada cara lain yang lebih murah dan terjangkau? Terima kasih. Pasti kalau udah disuruh banjir, Pak Ahok akan panjang sekali. Tapi saya mohon Pak Ahok dipersingkat sama filosofinya. Jadi ini banjir tentu waduk sungai harus dinormalisasi. Masalahnya kita belum 100% bisa selesaikan. Nah kalau volume air yang terlalu tinggi, maka tidak ada pilihan. Ini harus dipindahkan ke jatuh di laut. Dia bukan soal 18 miliar. Kalau banjir kerugian lebih besar daripada 18 miliar. Nah kalau dia normalisasi sungai waduk sumur resapan cukup, volume masih bisa kita tahan, jadi tidak perlu melakukan teknologi. Tapi adikku saya untuk kepentingan orang banyak akan kecil, ya, dan bagaimana sebenarnya itu untuk membangunkan ke masyarakat. Jadi kita tuh membangun bukan buat setahun 2 tahun, tapi buat kamu nanti punya cucu. Nah, 18 miliar is nothing, ya. Oke, kita tepuk tangan dong buat kawan. Teman kecil
menyediakan waktu untuk permintaan seorang suster yang berumur 79 tahun. Kami jelas akan mendoakan Bapak agar Bapak usaha cita-cita Bapak di DKI ini bisa terwujud dalam waktu di mana Bapak mendapat tugas ini. Yakin kami semua suka dengan Bapak. Maka dari itu, saya berterima kasih dan bangga atas kehadiran Bapak dan kami semua di sini. Ya, atas ucapan terima kasih ini, kami ingin menyerahkan satu buku yang namanya Life Journey 23 tahun Santa Ursula BSD. Baru dari sekolah ini baru 23 tahun. Silakan. Kami juga baru di sini mengadakan kegiatan khusus tanggal 5 Oktober yang lalu. Ya, dan mereka itu jual batik. Dan ada batik yang ingin kami berikan kepada Bapak juga. Ini batik. Semoga bisa dipakai dan ada tambahan buku ini untuk perpustakaan DKI. Oh, banyak perpustakaan DKI ditambah dan beberapa dan kami di sini. Terima kasih Pak Ahok dan selamat jalan, selamat bertugas dan sukses ya. Adik-adik sekalian, saya nggak mau nyimpulin apapun ya, tapi hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa, yaitu kita tuh yang dibutuhkan dari kita adalah satu nilai kejujuran, itulah yang menutup integritas kita, berani melawan ketidakadilan. Jadi anak-anak Santa Ursula BSD jangan cuma mau jadi anak-anak cari aman, ada sesuatu yang mengusik rasa keadilan. Anak Santa Ursula harus menjadi pendekar utama untuk melawan. Lagu hari ini benar-benar menjelaskan sesuatu yang selaras dengan nilai pendidikan Santa Ursula. Pintar saja tidak cukup, kalian harus menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rosi Silalahi, perempuan yang hebat kan? Dan perempuan yang paling hebat ini adalah alumni saya. Jadi Ibu Rosi, terima kasih untuk juga memantau sekali lagi jangan sampai bosan untuk datang ke BSD untuk juga membuat sesuatu untuk orang lain. Dengan senang hati. Terima kasih suster, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali Santa Ursula.
geser yang belakang, geser belakang. Oleh-oleh untuk anak-anak. Terima kasih ya Pak Ahok ya, Pak Ahok. Ya, thank you very much. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak. Boleh dia ya. Siap semua Martinez. Ya.